Hari terakhir di London sebelum kita ke Brussels. Very chill day, nggak apa-ngapain sebenarnya, lebih ke arah shopping. Cuman shopping di London sih mahal banget guys, gara-gara pakai pound sterling, dan juga barang-barang di sini ya mahal-mahal sih. Especially kalau nggak ada tax refund ya, especially kalau kalian mau beli barang-barang branded designer yang mendingan ke Eropa, 20% tax refund di sini nggak ada sama sekali setelah Brexit. Jadi duit yang banyak dulu, udah banyak banget baru belanja di sini. Harus unlimited duitnya kalau mau belanja di London ya guys, karena ini premium banget. Tapi jujur aja suasananya sih the best sih. London kayak jalanan biasa aja sebagus ini, bangunannya kayak artsy banget gitu setiap jalanannya. Jadi jalan-jalan bengong, jalan-jalan gratis, itu udah enak banget sih sebenarnya guys. Best banget London. Gue lagi di Fortnum and Mason, ini oleh-oleh khas England, teh, biskuit. Sebenarnya gue gak gitu makan sih, cuman ya buat orang-orang di Indo nanti gue mau beliin oleh-oleh dari England. Kalian kalau ke Fortnum and Mason belinya yang Royal Blend, karena ini teh nomor satunya mereka, yang the most famous ini. Gue penasaran banget sebagai peminum teh, gue suka banget minum teh. Gue jadi penasaran, gue mau beli juga ini buat gue sendiri. Let's try it at home. Harganya, by the way, harganya 18 pounds. Guys, gue udah ada prasangka sini rasanya bakal mirip-mirip teh yang di Indo ya, karena Indo juga tehnya enak-enak, apalagi Cina gitu. Tapi ya udahlah, Royal Blend biar ini juga kenang-kenangan dari London. Karena ini first blended for King Edward VII. Dan ini adalah bukan King, cuman Edward pertama. Sekarang gue lagi di Dr. Marten, gue nggak sakit, ini toko sepatu. Dan gue juga baru tahu ternyata ini tuh berasal dari London, England. Jadi harganya harusnya lebih murah nih. Contoh ini 170 pounds. Gue nggak tahu lebih murah atau enggak ya. Tapi katanya ini dari sini harusnya sih lebih murah. Cuman ini gue benci banget dulu karena beli. Habis itu kayak ngerusakin kaki gue sampai rusak banget. Dan nggak nyaman-nyaman gitu loh. Jadi gue lagi consider, should I get that again atau nggak usah ya guys, mumpung di sini. Tapi ini berat banget sih, kaki beratnya berat banget dan nggak nyaman di kaki. Jadi ya ini benar-benar definisi fashion over comfort. Regardless, di tokonya bagus banget sih di daerah Soho di London, asik tempatnya. Enak. Satu sampai 10 berapa? 8. Kita dapat rekomendasi selalu dari Gemini, atau nggak gue nanya Cloud, selalu AI. Lumayan enak sih rekomendasinya. Kalau mau naik sepeda di London juga paling murah tuh opsinya sih ini guys, Santander Cycle, cuman nggak banyak yang ada elektrik. Ini kayaknya elektrik deh, yes. Tapi yang murah tuh yang nggak elektrik. Dan dari tadi gue cuman bengong-bengong ngeliatin bangunan ini. Kayak bagus banget nggak sih toko-toko di sini tuh, bangunan kayak begini semua guys. Sampailah kita di Piccadilly Circus. Ini adalah temennya Times Square. Kalau di New York punya Times Square, di sini punya Piccadilly Circus. Cuman menurut gue Times Square jauh lebih bagus sih. Ini lumayan underwhelming, but mirip lah vibes-nya. Lebih ke arah European vibes.
Comme la bonne santé, comme la nourriture, comme la protection. To run away from all good things that is done with the purpose act. And to be responsible for his own actions. He could receive better food than he could receive. Même l'ouvrier le plus bas de la chaîne de son père, even the lowest of the lowest in his father's house, the slave, avait la possibilité, could have the possibility de dormir sous un lit chaud, could sleep on a nice bed. Même le dernier des ouvriers, even the last of the workers, avait la possibilité, had the possibility de l'éclat. Because the Bible says, he dormait, he was sleeping. Selamat datang di Underground atau MRT atau subway dari London. Bentuknya kayak gini, gue lebih suka ini daripada New York subway. Menurut gue ini jauh lebih bersih, lebih aman, dan lebih terconnected satu sama lain. Banyak banget lainnya dan ini adalah tertua, metro tertua di dunia. Jadi memang sistemnya udah optimal banget lah. Tapi yang satu hal sayangnya tuh dia tua banget. Tube-nya sendiri tuh kuno banget dan kecil, dan gue nggak suka dudukannya tuh pakai kain guys. Kalian bisa ngeliat itu kotor banget kainnya dan nggak pernah dibersihin, jadi jijik banget. Tapi sekali tap harganya 3 pounds, tapi tergantung zone-nya. Nih tinggal tap kayak gini aja. Tuh Om Halim masuk langsung. Di dalam tube-nya kayak gini. Gue datang ke tube-nya, sumpek, panas, dan ininya kecil banget. Kalian harus lihat di dalamnya tuh, pokoknya kayak mungkin setengahnya New York punya kayaknya deh. Bahkan kalau dibanding MRT Indo, menurut gue jauh lebih bersih. Mind the gap, please. Mind the gap, please. Guys, lihat dudukannya tuh dari kain. Dan kelihatan deh, hitam-hitam itu bukan desainnya ya, itu emang kayak kotoran gitu. Gue aja duduk di sini sebenarnya geli banget sih guys. Tapi gue harus akuin di dalam tram ini nggak banyak orang aneh-aneh atau orang gila atau orang sakit sebanyak orang di New York. Dan gue udah research juga, ternyata lebih jarang orang didorong dan kelindes di sini dibanding di New York tuh orang-orang sakit banget sih. Rasis lah atau jahat aja gitu, random tiba-tiba ngedorong orang masuk ke dalam sini ke relnya terus dikelindes. Di sini ternyata jarang banget, surprisingly.